Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di sini ada motor untuk Grand. Adapun masalah di motor Grand ini, untuk tarikan pertamanya itu kurang bertenaga. Untuk gigi satunya itu tarikannya itu kurang bertenaga, dan di sini kita akan mengeceknya apakah yang akan kita ganti untuk partnya ini nanti. Sebelumnya kita buka dulu. Ini untuk motor Grand rekan-rekan semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini untuk motor Grand ini, untuk gigi pertama itu tarikannya sangat berat menurut keterangan pemiliknya. Jadi kita cek dulu apa kampas koplingnya memang sudah layak ganti, atau loncengnya ini sudah memang haus. Jadi kita akan mengetahuinya setelah kita buka nanti. Buat teman-teman semuanya, jangan melihat batang ya. Kalau batangnya ini ya kita tahu ini batang untuk motor Win. Kalau mesin kita gunakan punya Grand, karena ini untuk sepeda motor sudah dibuat becak rekan-rekan. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, tangki pun sudah model terbaru nih rekan-rekan. Nah, bisa kita lihat kalau merek Win, tapi untuk mesin sudah kita gunakan punya Grand. Tapi kita fokus ke mesinnya aja teman-teman semuanya. Bisa kita lihat di sini rekan-rekan semuanya, kotorannya pun sudah luar biasa. Inilah akibat oli abal-abal rekan-rekan. Oke, tinggal kita buka sedikit lagi rekan-rekan semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau punya motor Grand ataupun Supra lama, ini kalau untuk penyakitnya itu tidak jauh-jauh beda rekan-rekan. Nah, kalau kurang-kurang bertenaga itu, kalaupun kondisi motor tidak berasap, nah bisa kita pastikan bagian koplingnya ini. Tapi kalau motor itu berasap, sudah pasti tidak bisa kita vonis bagian koplingnya ini, karena memang kompresinya itu besar. Jadi kita fokus ke bagian kopling ini. Kita buka dulu. Ya, bisa kita lihat di sini. Kalau untuk bagian ini sudah mulai haus. Tapi kalau untuk apanya, tapaknya ini bisa kita lihat di sini masih tebal. Tapi di sini pun tidak, untuk loncengnya ini tidak terlalu parah lah. Nah, karena bisa kita lihat ini pun kelihatannya belum terlalu lama ini pemakaiannya. Untuk ini pun tapaknya ini tidak terlalu lama, bisa kita lihat di sini masih tebal.
Jadi bisa dipastikan itu, nah bisa kita lihat ini untuk kampasnya. Ini untuk tarikan pertama yang berat rekan-rekan, seperti meraung. Aduh, nah, bisa kita lihat di sini rekan-rekan, nah, sudah tipis. Nah, makanya untuk tarikan pertamanya pertamanya itu agak berat ataupun agak lambat. Jadi kita cukup mengganti kampas kopling ini tanpa harus mengganti apa ini tapaknya ini. Karena kalau kita mengganti ini sia-sia rekan-rekan, rugi aja karena ini barang masih bagus. Kita tidak perlu mengganti dengan yang baru. Ini pun tidak terlalu parah. Kecuali kalau ini sudah terlalu parah, ini tapaknya sudah terlalu parah, ya mau nggak mau kita harus menggantinya dengan yang baru teman-teman. Tidak bisa kita akali lagi rekan-rekan, tanggung kalau kita mengakali. Nah, jadi tidak semua barang itu bisa kita akali. Nah, memang seharusnya orang bengkel itu umumnya harus pintar dalam mengakali rekan-rekan. Tidak harus semua ganti baru dan baru rekan-rekan. Nah, terkadang kan orang kalau ingin cepat mudah, wah beli baru. Nah, terkadang kondisi keuangan orang itu tidak terus ada uang, jadi kita cukup mengakalinya. Nah, dan bukan terus kita akali barang itu tidak bagus rekan-rekan. Nah, tidak begitu juga. Nah, ini kita mengakali itu karena memang barang bisalah untuk layak pakai gitu. Nah, jadi buat teman-teman cukup mengganti kampas koplingnya itu aja. Memang sudah kelihatan di situ sudah haus, beda dengan yang masih bagus lah teman-teman semuanya. Nah, kalau yang lain-lain masih bagus semuanya. Ya buat teman-teman kalau tarikan pertama itu agak berat untuk motor grand, nah, cukup mengganti kampas kopling itu aja karena semua sudah kita cek bagus. Tapi kalau tarikan pertama agak bergoyang dia, ya bisa kita pastikan kita ganti apa tapaknya ini. Nah, karena putaran pertama itu agak mengambang. Nah, tapi kalau sini sudah padat, sudah masih baru, ya tarikan pertama langsung menggigit lah begitu rekan-rekan. Nah, tapi kalau ini udah habis, ya tarikan pertamanya itu agak bergetar untuk tarikan pertamanya. Nah, itu yang harus kita ganti ya tapaknya aja rekan-rekan. Nah, jangan loncengnya itu tadi. Tapi ya kalau mau bagus ya gantilah kanan kirinya dua-duanya rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.